Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, ibadah haji merupakan panggilan hati dan tentunya ridha ilahi. Dengan biaya yang tidak sedikit, ibadah haji diwajibkan bagi yang mampu. Meski demikian, sering kita melihat ada berbagai lapisan masyarakat yang telah menunaikan ibadah haji. Lalu apa sebetulnya yang harus dilakukan dalam merencanakan keuangan jika sudah ada niat ingin berhaji? Kita bahas lengkapnya bersama perencana keuangan Mike Rini Sutikno. Selamat siang Mbak Mike, salam sehat selalu. Terima kasih sudah bergabung di Newsline. Selamat siang Mbak Widya. Bu Mike, di tengah kondisi saat ini masih dalam kondisi pemulihan ekonomi ya karena pandemi kemarin begitu, hal apa sebetulnya yang harus dilakukan pertama kali jika kita sudah memiliki niat untuk berhaji? Nah, kalau kita sudah memiliki niat untuk berhaji, tentunya persiapan terutama untuk pendanaannya atau uangnya dari mana itu harus kita persiapkan jauh-jauh hari ya. Nah, untungnya kalau kita mau pergi haji itu kita nggak harus langsung bayar sekaligus gitu. Tetapi yang terutama adalah kita perlu seperti membayar down payment lah. Seperti membayar down payment ini artinya kita harus mengambil nomor urut keberangkatan ya, yang disebutnya biasanya biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH. Nah, jadi penyelenggaraan biaya haji ini sebenarnya bukan hanya nomor urut, tapi yang pertama utamanya adalah nomor urut terlebih dahulu. Nah, habis itu kita sudah dapat nomor urut, baru kita boleh menyelesaikan atau mempersiapkan biaya keseluruhannya. Nah, jadi pada dasarnya yang perlu diketahui ini, untuk biaya penyelenggaraan ibadah haji, maka calon jemaah itu dia harus membayar nomor urut keberangkatan atau booking ordernya terlebih dahulu. Biasanya itu terbagi dua, antara biaya BPIH reguler atau BPIH yang plus ya. Nah, kalau BPIH yang reguler itu sekitar 36 sampai 39 juta lah gitu. Nah, itu kita tidak harus membayar semuanya sekaligus, tapi minimum 25 juta dulu. Kalau 25 juta sudah kita lunasi, barulah kita bisa mendapatkan nomor urut keberangkatan. Nah, sisanya itu bisa kita lunasi secara bertahap sambil menunggu keberangkatan hajinya kita. Nah, untuk yang biaya plus, biaya haji ya? BPIH plus, betul. Itu memang lebih mahal ya, sekitar 75 sampai 95 juta. Tentu ada perbedaan di fasilitasnya. Namun artinya sebenarnya penyelenggaraan haji ini ya, ibadah haji ini terbuka untuk setiap kaum muslim ya. Karena dia tidak harus membayar sekaligus. Kita bisa menabung dari jauh-jauh hari, terutama untuk kita terlebih dahulu fokus kepada mengumpulkan 25 jutanya terlebih dahulu. Nah, itu dia nih, semuanya bersorak sebetulnya dengan pernyataan Bu Mike, tidak perlu dilakukan secara bersamaan atau serentak begitu ya, mendadak 39 juta tadi estimasinya sampai 50 juta. Tapi 25 juta juga memerlukan effort yang cukup besar sepertinya untuk mengumpulkan uang sebanyak itu, apalagi kemarin banyak saudara-saudara kita Bu Mike yang juga terdampak ekonominya karena pandemi dan menjadi sesuatu yang menjadi berat pekerjaan rumahnya untuk mengumpulkan 25 juta. Dari mana kita memulainya, Bu Mike? Saya yakin ketika sudah punya niat untuk beribadah itu akan dimudahkan. Tapi bentuk ikhtiarnya supaya lebih diakselerasi begitu, Bu Mike, apa yang solusi tepat yang harus dilakukan? Kita bisa kok menabung mulai dari 100.000, 10.000 untuk mengumpulkan ibadah haji. Karena kalau kita sudah niat dan melakukan tindakan, insya Allah selalu dimudahkan jalannya ya. Nah, untuk itu berarti instrumen keuangannya atau produk keuangannya kan juga harus bisa dicapai dengan katakan kita masih punya 10.000 atau sudah 100.000 atau 500.000 atau 250.000 sesuai dengan kemampuan kita untuk mengumpulkan yang 25 juta ini terlebih dahulu. Jadi kita bisa melakukannya lewat tabungan haji di bank. Kita juga bisa melakukannya melalui tabungan emas ya. Intinya kalau kita mau mengumpulkan dana haji, yang pertama adalah dia harus sesuai dengan syariat lebih dahulu ya. Jadi sesuai syariah itu non ribawi, tidak juga ada unsur spekulasi, tidak juga ada unsur judi ya. Kemudian habis itu kita juga perlu mencari instrumen keuangan atau produk keuangan ya yang memang bisa kita
akses gitu ya yang bisa kita bayar, kita setor sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita mampunya 25.000, maka kita harus mencari produk tabungan atau produk pembiaya atau produk pendanaan haji yang memang sesuai dengan kemampuan kita. Jadi ada beberapa pilihan sebenarnya. Satu tadi tabungan haji, kemudian ada juga tabungan emas ya. Kita punya 10.000 itu kita sudah bisa untuk persiapan keberangkatan naik haji investasinya kita. saja begitu ya disesuaikan. Tapi tadi yang menarik adalah ketika Bu Mika bilang jangan keluar dari syariah, kan judulnya saja ini pembiayaan untuk ibadah begitu. Jadi dilupakanlah yang kemarin mendapatkan keuntungan melalui skema Ponzi begitu ya, tidak akan berkah untuk membiayai ibadah haji yang memang dari tadi sudah kita bicarakan ternyata terbagi dua begitu ya pemirsa. Ada yang umum, ada yang reguler, ada juga yang plus. Nah, memilih biaya pembiayaan untuk ibadah haji, ini kan tadi memang dibedakan dengan fasilitas ya Bu Mika. Ada di sisi lain yang kita mungkin memiliki orang tua yang sepuh yang sepertinya akan lebih nyaman begitu dalam beribadah bila kita mengambil yang plus tadi. Tapi di sisi lain, keuangan kita juga berarti membutuhkan waktu yang lebih panjang untuk menabung bila ingin mendapatkan yang plus tadi. Bu Mika, apa yang paling bijak yang harus dilakukan jika kita ingin membawa orang tua kita beribadah bersama? Tapi jangan dulu dijawab Bu Mika, jawabannya setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Newsline. Biaya haji adalah jumlah yang besar, betul pemirsa, dan waktu tunggunya cukup panjang. Jenis investasi yang tadi sudah disebutkan oleh Bu Mika cocok digunakan untuk mengumpulkan biaya haji seperti klasik ya, mengumpulkan emas, menabung setiap hari, betul-betul diniatkan ini adalah ikhtiar untuk pergi haji. Pertanyaannya tadi adalah ketika kita punya orang tua, ketika kita ingin beribadah bersama orang tua, akan lebih nyaman dan lebih khusyuk sepertinya bila kita memilih BPIH yang plus. Tentunya ada harga dan kualitas dan juga fasilitas yang harus disesuaikan. Nah, Bu Mika, yang paling tepat sebetulnya kebijakan apa sih di sisi lain? Aduh, pengen sama orang tua nih, pengen nyaman, pengen khusyuk, kasihan si mama, kasihan si papa begitu ya, atau mungkin kakek, nenek dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain, keuangannya berarti nabungnya lebih panjang lagi. Tapi ada batas waktu juga nih, batas usia yang menjadi regulasi baru, yakni 65 tahun. Bu Mika, pencerahannya seperti apa? Ya, kalau begitu kita harus melakukan penyesuaian nih ya. Karena kalau kita memang menanggung beberapa orang sekaligus ya, ketika kita ingin mengajak misalnya orang tua kita, ayah atau ibu kita, mau tidak mau memang biaya perjalanan haji ya itu memang menjadi lebih besar ya. Kemudian ada batasan usia. Nah, di situ berarti kita harus melakukan setoran tambahan kan ya. Nah, kalau kita melakukan setoran tambahan berarti ada pos-pos anggaran lain dalam gaya hidup kita, dalam biaya hidup kita yang memang harus kita kurangi untuk menambah investasi persiapan dana haji kita. Apa yang bisa dilakukan kalau gitu? Yang pertama tentu saja kita kalau tidak ada bisa yang intinya dari pengeluaran biaya hidup kita itu memang perlu ada yang dikurangi jika kita belum ada sumber penghasilan baru ya. Biaya yang dikurangi itu contohnya adalah biaya yang sebenarnya mungkin tidak prioritas seperti bertahun-tahun nih Wit, begitu ya. Ada saran tidak untuk mempercepat pelunasan biaya haji? Sempat tergiur dengan aplikasi-aplikasi online yang bisa dimanfaatkan sebagai kecanggihan teknologi tentunya, seperti misalnya pegadaian, emas dan lain sebagainya. Betul tidak ya itu sesuai dengan syariat? Teringat dengan kata-kata Bu Mika tadi, jangan sampai keluar begitu jalur untuk pembiayaan ibadah haji. Bu Mika, menurut Bu Mika seperti apa? Nah, disitulah ujian keimanan kita ya. Karena kalau kita menyasarnya keuntungan setinggi-tingginya ya, sementara produknya sendiri ada kegiatan unsur spekulatifnya, nah itu bisa jadi diragukan kesyariahannya gitu. Nah, produk-produk yang sudah biasa sebenarnya digunakan untuk persiapan dana haji seperti tabungan haji, tabungan emas ya, kemudian juga ada reksadana syariah, ada saham syariah ya, yang memang sudah dikategorikan bahwa itu adalah instrumen keuangan syariah, maka sebaiknya itulah yang dipilih begitu. Kalau ada yang menawarkan produk investasi lain dengan untung tinggi, maka sebenarnya harus diperiksa dulu. Pertama, bukan masalah dia legal atau legalnya ya, sudah pasti itu harus kita cek protokol keamanan dari investasi kita. Tapi yang lebih penting adalah sesuai syariah atau tidak terlebih dahulu.
Betul. Seperti tadi kita sepakati ya, yang kemarin sempat mengelabui melalui skema Ponzi lupakan saja. Itu keuntungannya tidak akan menjadi berkah untuk bahkan pergi ibadah sekalipun. Bu Mike Ritni Sutikno, terima kasih perencana keuangan sudah bersama kami di Newsline. Doakan kita semua akan lekas pergi haji yang sudah berniat dan juga selamat bagi yang sudah menabung bertahun-tahun. Tadi banyak juga curahan hati ke sini. Bu Mike, terima kasih sudah bersama kami di Newsline.